Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2132. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kan? Tidak heran, Sage Agung Siu terbunuh di tanganmu, kata Sage Agung. Tidak heran Sage Agung Yilong terbunuh di tanganmu, kata Sage Agung Siu. Dia sangat marah. Ada beberapa kaisar puncak di semua kekuatan tertinggi. Akan tetapi, kaisar puncak yang sama juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kurang ajar. Sage Agung Siu sangat marah. Sage Agung Siu ini benar-benar idiot. Sage Agung Yilong ini benar-benar idiot. Mengapa dia main-main dengan orang kuat seperti itu? Sampah. Dasar sampah, kata Sage Agung Siu. Dia sangat marah. Pada saat yang sama, dia menatap dingin ke arah Qinchen di depannya. Qinchen di depannya jelas berada pada batas menjadi kaisar puncak tahap air, dan hanya ada beberapa orang kuat seperti itu di seluruh lautan alam semesta. Apakah kamu masih ingin pergi? Kata Qinchen. Dia memandang dengan acuh tak acuh kepada sosok Sage Agung Siu yang ingin melarikan diri dengan matanya yang dingin. Jika dia membiarkan Sage Agung Siu melarikan diri seperti ini, bukankah dia akan gagal dalam usahanya sebelumnya setelah bertindak di sini begitu lama? Lautan niat membunuh seketika meningkat begitu Qinchen berpikir. Niat membunuh laut mati yang telah tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi udara, dan ratusan tetes air laut mati dari tubuh Qinchen menguap dalam sekejap. Itu berubah menjadi puluhan ribu niat membunuh yang dahsyat. Ledakan. Begitu dia memikirkannya, ribuan sungai hitam niat membunuh dengan cepat menyebar luas dan tak ada habisnya, dan dalam sekejap mereka dengan cepat menutupi seluruh kota Nanyuan. Ada juga beberapa sungai pembunuh yang seolah-olah muncul begitu saja membentang tak berujung dari timur, selatan, barat, lalu utara kota Nanyuan. Di mana tempat gerbang dan tembok kota berada, itu nampak langsung naik ke langit dan berubah menjadi langit sungai yang gelap, menghubungkan luasnya langit menutupi segalanya. Seluruh kota Nanyuan dari segala arah langsung diselimuti oleh sungai besar niat membunuh ini, bahkan itu menutupi langit. Itu seperti sangkar gelap menutupi kota Nanyuan yang sangat besar yang membentang di ruang angkasa yang tak berujung. Apa itu? Satu pemikiran tentang dunia. Kita semua terjebak. Semua orang kuat yang ada di kota Nanyuan merasa ngeri. Mereka mendongak dengan ngeri dan melihat sebuah sungai hitam pekat mengalir di langit. Ratusan juta mil di atas kota Nanyuan di lingkungan sekitar juga diselimuti oleh sungai seperti air terjun itu. Dan di lapisan bebatuan padat jauh di bawah tanah kota Nanyuan terdapat juga sungai gelap yang bergelombang dan mengalir. Tanpa peduli ruang, banyak sungai mengalir terus-menerus dari bawah ke atas. Itu berubah menjadi dunia sungai gelap memenjarakan segalanya, seolah-olah membentuk sangkar gelap. Dan ratusan juta orang kuat dan orang-orang yang ada di kota Nanyuan itu seperti tawanan di dalam sangkar ini. Sangkar gelap ini memblokir segala sesuatu di kota Nanyuan, termasuk Sage Agung Siu yang hendak meninggalkan tempat ini. Apa yang terjadi? Sungai gelap. Ini sungai gelap. Orang ini sebenarnya ingin menggunakan kekuatannya sebagai seorang kaisar untuk menutup seluruh kota Nanyuan, kata Sage Agung Siu. Dia yang sedang terbang, dia memandang dunia yang meredup di sekitarnya dengan kaget. Dunia sungai yang luas menyelimuti dirinya ke segala arah, benar-benar menghalangi rute pelariannya. Dia juga seorang puncak kaisar yang telah mengolah sungai malam gelap secara alami. Dia tahu bahwa apa yang disebut sungai malam gelap sebenarnya adalah transformasi dari kekuatan asli dalam tubuhnya. Secara alami itu akan menjadi lebih lemah setelah kekuatan aslinya diencerkan. Kota Nanyuan adalah kota netral yang terkenal di seluruh laut semesta selatan yang secara alami tidak sebanding dengan kota biasa. Ruangnya sangat luas dan tidak terbatas, dan itu setara dengan dunia kecil yang mandiri.
dengan tingkat kultivasi Sage Agung Siu saat ini. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan Sungai Malam Gelap, umumnya itu hanya dapat mencakup 1/10 wilayah kota Nanyuan dengan malam yang gelapnya. Akan tetapi Sungai Gelap saat ini langsung jatuh di bawah level puncak Kaisar. Akan tetapi sekarang Qin Chen sebenarnya dapat menutupi seluruh kota Nanyuan dengan kekuatan tingkat Kaisarnya. Meskipun yang satu adalah 1/10 dari kota Nanyuan dan yang lainnya adalah seluruh kota Nanyuan, dalam hal cakupan spasial kesenjangannya hampir ratusan kali lipat. Jika dunia asal Kaisar menyebar begitu besar, kekuatan setiap unit akan sangat berkurang. Mungkin saja untuk menjebak Kaisar biasa, tapi apakah kamu ingin menjebakku? Itu hanya angan-anganmu saja. Rusak untukku, kata Sage Agung Siu. Dia mencibir, dia meraung dengan marah dan dengan keras. Sungai kegelapan panjang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap itu menutupi ke tepi sungai penjara gelap di atas kepala Qin Chen. Di atas kepalanya itu seperti binatang gelap yang membanting ke dalamnya. Ledakan. Itu juga merupakan sungai hitam, satu dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, dan yang lainnya dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap dan langsung meledak dengan suara gemuruh yang mengejutkan. Dan saat berikutnya mata dari Sage Agung Siu tiba-tiba menyusut dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa? Saya melihat bahwa setelah Sungai Malam Gelap yang besar yang dia tunjukkan menghantam sangkar gelap tempat Qin Chen berubah. Itu seperti gelombang besar yang menghantam batu. Itu langsung pecah berkeping-keping dan menyebar, terguncang. Sama seperti cacing tanah. Ini bagaimana mungkin? Kata Sage Agung Siu. Dia menjadi tidak percaya dan dia terlihat gila. Sekali lagi dia mengaktifkan sungai kegelapan tak berujung di tubuhnya. Dan ledakan, duar. Raungan yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia di bawah teletapan kaget semua orang. Sungai Malam Gelap dari Sage Agung Siu di depan sangkar gelap Qin Chen itu seperti aliran sungai kecil yang mengalir deras tapi sangat rapuh dan rentan. Mustahil, dari mana anak ini mendapatkan kekuatan asli yang begitu menakutkan? Kata Sage Agung Siu. Dia tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan mengubah tubuh Kaisar Agung menjadi sangkar gelap yang begitu besar seharusnya sangat dilemahkan. Akan tetapi setelah Qin Chen berubah menjadi sangkar gelap yang begitu besar, setiap unit kekuatan di sungai gelap di depannya tidak ada. Sama sekali tidak ada kelemahan sama sekali. Itu sepenuhnya berada di luar pemahamannya. Sage Agung Siu yang agung, jangan sia-siakan usahamu. Di kota Nanyuan kami ini bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Sebuah raungan bergema di seluruh dunia dan itu adalah raungan Qin Chen. Qin Chen lah yang terletak di pusat kota Nanyuan yang berbicara. Saat ini Qin Chen seperti matahari gelap yang menyilaukan tergantung di atas pusat kota Nanyuan. Sungai kegelapan yang panjang mengalir terus-menerus dari tubuhnya, merembes ke dalam kehampaan, merembes ke setiap sudut ruang kota Nanyuan, memenjarakan langit dan bumi. Persepsi dunia luar dari semua orang kuat di kota Nanyuan berubah menjadi dunia sangkar gelap yang sangat luas, mencakup ratusan juta kilometer, mengubah seluruh kota Nanyuan menjadi dunia kecil yang mandiri, dan dialah adalah dewa di dunia ini. Saudara Qin, kamu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kami tidak bisa mengendalikan formasi kota Nanyuan kami? Dan kami tidak bisa merasakan setiap sudut kota Nanyuan kami? Pada saat ini di lokasi istana Tuan Kota, Mo Yunke dan yang lainnya juga gemetar karena terkejut. Dengan tersebarnya sangkar gelap milik Qin Chen, kendali penguasa kota mereka atas formasi kota Nanyuan dengan cepat melemah. Awalnya mereka dapat dengan jelas merasakan setiap sudut kota Nanyuan dengan bantuan formasi perlindungan kota. Akan tetapi sekarang, seperti orang kuat lainnya di kota Nanyuan, mereka menjadi buta total. Dari penguasa kota Nanyuan, mereka telah menjadi tawanan di kota Nanyuan mereka sendiri. Ini
Apakah ini orang kuat yang telah aku investasikan itu? Itu terlalu menakutkan. Apakah ada kaisar puncak yang begitu menakutkan di dunia ini? Kata Sueli, sang pemimpin Paviliun Abadi. Pada saat ini, Yuxin, sang pemimpin menara Tianwei dan Kaisar Agung tahap akhir yang kuat dari kekuatan-kekuatan besar yang ada di seluruh kota Nanyuan juga menatap kosong ke dunia gelap yang luas di sekitar mereka dengan mata yang bingung dan hati yang gemetar. "Tuan, Anda begitu luar biasa," kata Saroye. Dia sangat bersemangat. Melihat hati kaisar di tangan Qin, matanya dipenuhi dengan keheranan dan kegembiraan. Saya sebenarnya mencoba membunuh makhluk seperti itu sebelumnya, kata Sage Agung Cucong. Dia yang telah kehilangan hati kaisarnya pada saat ini juga berkata dengan gemetar di dalam hatinya. Dia sangat berpengetahuan luas dan dia telah membunuh lebih dari satu kaisar puncak. Akan tetapi di depan Qin saat ini, kaisar puncak yang dia bunuh sebelumnya itu hanya seperti lelucon. Beberapa metode cukup ampuh sehingga mereka dapat memahaminya. Akan tetapi beberapa metode sangat kuat sehingga mereka tidak dapat membayangkan. Misalnya sangkar kegelapan yang digunakan oleh Qin sekarang itu seketika memblokir suatu era dalam sekejap yang setara dengan melindungi kota Nanyuan dari seluruh lautan kosmik. Bisakah metode seperti itu digunakan oleh Kaisar Agung? Apakah ini masih Kaisar Agung? Kata Sage Agung Siu. Sage Agung Siu, jangan sia-siakan usahamu, menyerah dengan paksa, dengan pasrah, ditangkap olehku. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan lebih bermartabat, kata Qin. Pada saat ini dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin berkata dengan acuh tak acuh seraya menatap Sage Agung Siu dengan ekspresi tenang. Dia hanya berdiri di sana, tetapi aura menakutkan yang memancar itu seketika mempengaruhi dan mengubah seluruh kehampaan kota Nanyuan terus-menerus. "Oh, awalnya aku tidak ingin mengeluarkan trupku terlalu banyak," kata Sage Agung Siu. Pada saat ini, tiba-tiba sosoknya berhenti dan dia menatap Qin. Dia lalu melihat sangkar luas di antara langit dan bumi, dan boom. Sikap seperti itu seketika mengejutkan semua orang. Namun Qin tiba-tiba tertawa. "Hahaha, sepertinya kamu masih punya beberapa trik, ya?" Sage Agung Siu pun memandang sangkar gelap yang luas dan berkelok-kelok. "Saya dapat merasakan bahwa Anda memang hanya seorang kaisar Agung tahap akhir, tetapi saya penasaran bagaimana Anda bisa membentuk sangkar gelap yang begitu menakutkan. Kultivasi saya telah mencapai ambang batas kaisar puncak. Bahkan jika saya tidak dapat membunuh Anda, saya tidak boleh terjebak di sini oleh Anda," kata Sage Agung Siu. Dia sangat penasaran, ingin tahu. Namun Qin tertawa. Tapi sayang sekali Anda begitu lemah, tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya," kata Qin. "Oh, benarkah?" Sage Agung Siu tersenyum dan di bawah pengawasan semua orang, jalan kematian perlahan keluar dari tubuhnya. Ketika aura jalan kematian yang dingin ini menghilang, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Nanyuan sepertinya melihat dunia bawah yang luas dan suara tangisan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan juga suara dewa melonjak antara langit dan bumi. Asal mula jalan dunia bawah ini adalah asal mula jalan dunia bawah. Bagaimana Sage Agung Siu ini bisa memiliki asal mula jalan dunia bawah yang begitu menakutkan? Pada saat ini semua orang berubah warna dan ledakan. Seiring dengan aura jalan dingin yang naik ke langit dari tubuh Sage Agung Siu, aura Sage Agung Siu sendiri dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan dan menyatu dengan mudah. Samar-samar aura yang lebih tinggi dari seorang kaisar agung pun telah lahir. Auranya saja menyebabkan banyak orang kuat di kota Nanyuan berlutut, tidak mampu menahan penindasannya. Itulah napas di ujung jalan evolusi seorang kaisar dewa dari Sage Agung Siu, yang mana dia telah mengintegrasikan napas jalan dunia bawah ini dan telah mencapai akhir dari jalur evolusi. Semua orang menjadi kaget dan suara mereka bergetar. "Tuan, hati-hati," kata Saroye. Dia memandang Qin dengan cemas. Dia tahu perpaduan yin dan yang Sage Agung Siu ini menggabungkan jalan teratas dunia bawah
dan dia menerobos belenggu kultivasinya pada saat ini. Dia tidak boleh diizinkan untuk melakukannya berhasil. Mata Saroye menjadi merah. Ada seorang kaisar dewa di klan Komodonya, jadi dia tentu tahu betapa menakutkannya seorang kaisar dewa. Pada saat ini, semua orang juga menjadi kaget dan mereka semua ngeri dan mereka benar-benar tampak ngeri.